Ya, saudara, hati mengakhiri tahun dengan hati yang paham untuk menimbang. Jadi pertama-tama saya ingin katakan, saudara, selamat akhir tahun. Ini macet di mana-mana. Banyak yang pasti tidak bisa sampai di sini. Saya nggak tahu istri saya udah sampai apa belum. Karena tadi Pak kami pergi sama-sama ke sini, tapi lihat macet begini, saya bilang, kamu bawa mobil, saya jalan kaki. Jadi dari sana saya jalan kaki sampai jalan Gagak, untung ada ojek, teruskan dengan ojek. Lumayan sampai sekarang masih keringetan. Kalau nggak ada ojek, lari, saudara. Meskipun saya tahu beberapa majelis memang mengharapkan saya nggak datang karena ingin khotbah. Tapi saya tidak biarkan. Iya, saudara-saudara ya. Kalau dan saudara-saudara yang sedang berlibur di Bandung, kota Bandung, selamat berlibur ya. Ini kota Bandung ini kota yang indah, yang macet setelah Anda datang. Ya, tapi Anda kan menghasilkan devisa untuk kota Bandung ya. Jadi silakan datang terus di sini. Silakan dan jangan lupa ke Maulana Yusuf. Nah, saudara-saudara, akhir tahun itu seperti kita berada di airport lah gitu ya. Jadi kita ada di airport, lalu kemudian udah sampai, kita ada dari satu kota masuk airport, kemudian meninggalkannya begitu pesawatnya jalan, atau naik kapal lautnya jalan, lalu kemudian lihat makin hari makin jauh itu ya. Makin hari makin jauh itu kota yang tadi kita tinggal atau negara yang kita tinggal, kemudian sampai tidak kelihatan, ya sudah. Itu yang ada, saudara-saudara, cuma kenangan saja, kenangan. Dulu aku pernah tinggal di situ, gitu ya. Aku pernah lama di situ. Waduh, saya pernah ketemu jodoh di situ. Saya pernah mengalami persoalan di situ, ya begitu macam-macam saudara-saudara. Itu jadi seperti di airport aja ya, yang dikit lagi naik lalu kemudian kita lihat ke belakang. Ya jadi sekarang kita ada di penghujung tahun, kita lihat ke belakang sana. Kalau perjalanan tuh dari sana lihat ke belakang, aduh sampai juga kita di ujung nih ya. Ada orang yang udah sampai di ujung, nggak nyampe. Saya salah satu orang karyawan gereja ini, ibunya malah meninggal pada hari ini ya. Tuhan panggil dia pada hari ini, turut berduka, nanti malam saya langsung ke sana. Jadi pada malam ini, jadi nggak sampai, cuma sampai di ujung lalu kemudian selesai. Ya, ini hari yang mestinya si Daud namanya ya, karyawan kita, mestinya bergembira pada titik di sini justru mengalami kedukaan. Jadi saudara-saudara kita lihat ke ujung, ini masih ada nih beberapa jam nih, 7:30, masih ada 3,5 jam, 3,5 jam ya, 4,5 jam. Mudah-mudahan dalam sampai 4,5 jam ini kita semua udah lewat semuanya ya, baru lewat juga ya, gitu ya. Sama seperti orang yang naik kelas gitu ya, ya kalau orang naik kelas udah biasa cum laude biasa, lewat mah udah biasa. Tapi yang biasanya rapotnya merah-merah melulu, banyakan merahnya daripada birunya. Kayak saya dari SD sampai SMA begitu terus. Pelangi, warna-warni. Jadi kalau lihat begitu dibilang Albertus Pati. Gurunya tahan napas, saya rasanya mau pingsan. Albertus Pati, dia liatin saya, mati saya. Toto dia bilang, akhirnya lulus juga. SD sampai SMA itu saudara-saudara, ini pengalaman yang buruk yang tidak mau saya ulangin lagi sampai kapanpun. Jadi ketika saya masuk mahasiswa, cita-cita saya cuma satu, pokoknya pada saat pengumuman saya tidak bisa tidur lagi. Biasanya udah dekat-dekat pengumuman dari SD sampai SMA, 3 hari sebelum pengumuman itu saya berdoanya banyak sekali. Tuhan tolong kalau gurunya pegang tinta merah untuk rapot saya, ganti biru dalam nama Yesus. Saya berharap gitu ya. Ya bersyukurlah saya akhirnya lolos sampai SMA kelas 3, kecuali waktu kelas 3 doa saya tidak dijawab Tuhan. Nggak naik saya. Saya pernah nggak naik 1 kali, tapi Albert Einstein juga nggak naik sekali kok.
Dan saya namanya Albert juga. Dan sama-sama kelas 3. Ya gitulah saudara-saudara, jadi nggak naik kan bukan berarti bodoh. Ya dianya pinter, sayanya bodoh. Jadi gitu saudara-saudara, kita seperti udah lewatin naik kelas gitu, lewat juga Tuhan. Ya, begitu saya mahasiswa, Tuhan saya nggak mau pada saat pengumuman, saya perlu berdoa banyak, yang pasti saya udah pasti lulus, udah yakin. Jadi saya belajarnya agak banyakan waktu di mahasiswa. S1, agak banyakan. Sehingga ketika pengumuman dari tingkat 1 sampai tingkat 5, saya nggak pernah khawatir lagi. Karena saya udah tahu pasti lulus. Udah nggak ada khawatirnya aja. Aman. Nah, tingkat master ke atas saya udah nggak pernah khawatir lagi, udah aman-aman, sudah aman sekali. Udah jalan tol. Nah, saudara-saudara, tahun 2013 sedikit lagi berlalu dan kita tidak bisa balik lagi, yang ada cuma kenangan manis, kenangan pahit. Kenangan manis misalnya mereka yang lulus pada tahun 2013 ini, aduh akhirnya aku lulus juga. Mereka yang pada tahun 2013 ini mungkin dapat kerjaan, setelah 12 tahun cari kerjaan gak dapat. Banyak amat ya, lama banget. Akhirnya dapat kerjaan. Atau ada yang pada tahun lalu sengaja berhenti dari kerjaan untuk bikin pekerjaan, bikin perusahaan, terus berhasil. Kami di gereja ini punya kelompok yang namanya entrepreneurship, saudara. Kelompok entrepreneurship. Jadi kita lagi didik mereka yang anak-anak muda supaya jangan pernah mau jadi tukang. Di Indonesia ini pendidikan cuma dibuat kita jadi tukang. Anda harus jadi pemimpin, sekecil apapun perusahaan Anda harus jadi pemilik, the owner. Itu kebanggaan Anda. Jadi sekarang kita lagi coba, saudara-saudara, dan sudah ada beberapa orang yang sudah coba lakukan itu, dan nampaknya kelihatannya ada tanda-tanda berhasil. Mudah-mudahan Anda doakanlah. Ya saudara-saudara, jadi ada yang memang sengaja dapat kerjaan atau malah perusahaannya berhasil. Bersyukur karena apa? Karirnya naik di perusahaan, pangkatnya naik, tinggi. Lalu kemudian ada juga yang, waduh tahun 2013 itu dapat jodoh. Setelah 20 tahun gak dapat, akhirnya dapat juga. Syukurnya Tuhan, terima kasih. Ada juga yang mau sama gue, gitu ya. Akhirnya dapat. Kan itu bersyukurnya luar biasa, saudara-saudara. Ya bukan soal ada yang mau, soal jodoh ini kan soal kita mau apa tidaknya kan gitu ya. Meskipun kelihatan cantik sama ganteng, tapi begitu lihat juga nggak ada chemistry-nya, enggak lah. Gitu. Lihat lagi itu gimana tuh? Nggak ada chemistry-nya. Lihat lagi itu gimana tuh yang sana tuh? Ah itu ada chemistry-nya. Laki malah. Celaka ya. Jadi saya barusan baca ini saudara-saudara, baca apa? Ini joke. Sekarang kenapa orang laki-laki sekarang yang six pack itu susah didapat? Kan gitu ya. Kenapa yang six pack? Maksudnya perutnya itu 6, kosesi 1, saudara-saudara. Yang six pack itu yang suka didapat. Karena katanya ini joke-nya bilang gitu, yang six pack ini lebih suka dengan yang laki-laki katanya. Sementara yang 1 pack doyannya dengan yang perempuan. Jadi gitu ya, susah lah. Jadi sekarang agak susah. Saya di pesawat jalan dari Semarang. Begitu saya duduk di sebelah saya laki-laki. Saya lihat laki-laki, gagah sekali nih, ganteng. Luar biasa, dia duduk sebelah saya, ini ganteng nih, kayaknya ini. Begitu dia duduk, oke. Wah ini kayaknya pemain sinetron atau apa nih, ganteng banget nih satu nih. Saya bilang oke. Dia duduk, tenang. Begitu di ini, sebentar kemudian dia tegur. Pak. Kenapa? Wah, ketahuan. Tapi saudara-saudara yang kayak gitu, saudara-saudara ya jangan kita hina ya. Itu bagian dari hidup kita, karena mereka ini bukan karena pilihan.
Seringkali itu karena faktor kromosom. Ya, jadi jangan dihina, terimalah mereka dengan cinta karena mereka juga anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan. Kami ngobrol, kami akrab. Jadi saya punya teman akrab tuh dari dulu banyak sekali orang-orang yang justru teman-teman dari yang transgender. Para pemimpin transgender sekarang hampir teman saya semuanya. Jadi meskipun saya nggak di situ, saudara-saudara. Saya pernah bilang, begitu mereka lihat-lihat ke saya, kemudian mereka lihat-lihat saya liatin, mereka liatin, saya liatin juga, terus saya bilang, sorry ya, I'm straight man. Terus dia datang ke saya, dia bilang, I'm straight man too, katanya. Oh gosh, oke. Oke, kita sama-sama straight man, ya, oke. Jadi memang kadang-kadang orang bilang, I'm straight man, maksudnya saya laki-laki tulen. Tapi dia juga bilang, I'm straight man, saya laki-laki tulen juga. Bedanya kamu suka dengan perempuan, saya suka dengan laki. Tapi sama-sama straight man. Siapa yang mendefinisikan itu? Oke, kalau gitu. Gak apa-apa, saya belajar banyak dari situ. Jadi saudara-saudara, hormatilah. Ini tahun kita menghormati siapapun orangnya. Nah saudara-saudara, tapi ada juga mereka yang sebaliknya pada tahun 2013 pada saat di ujung ini, justru mungkin masuk di dalam kegalauan, keluh kesah yang luar biasa karena secara ekonomi belum beruntung mungkin. Jodoh, banyakan putusnya daripada nyambungnya. Belum nyambung udah putus lagi. Gitu. Lalu kemudian ada yang mungkin saudara pada tahun 2013 ini pangkat dan jabatannya masih stuck di tempat. Bisnisnya masih belum beres. Kehidupan rumah tangganya diterjang prahara. Kemudian ditinggalkan oleh orang yang dekat, yang dia cintai, macam-macam terjadi. Jadi bisa aja itu membuat tahun 2013, aduh ini saya ini benar-benar tahun 2013. Ada yang pernah mengatakan kepada saya, 2 hari yang lalu, Pak Pati 2013 ini benar-benar tahun sial untuk saya. Kemudian dia hitungin saya punya usaha kacau balau, ibu saya meninggal, kemudian saya dengerin, saya bilang, tunggu dulu, Anda kan cuma lihat sisi-sisi gelapnya aja. Coba lihat sisi-sisi terang, coba ceritakan pada saya, ada nggak sisi-sisi terang dalam hidupmu pada tahun 2013? Dia ingat, oh ya Pak, saya punya prestasi, saya berhasil dia artis, sekarang berhasil dalam keartisan saya. Oke, saya ini, kemudian setelah dia ngomong rentetan itu, kemudian baru dia bilang, Pak Pati saya minta maaf, saya bersyukur pada Tuhan. Jadi saudara-saudara kalau tahun 2013 ini kita lihat dari segi terangnya aja, yang bagus-bagusnya aja, kita akan bersyukurnya luar biasa. Tapi kalau kita lihat cuma dari jelek-jeleknya aja, ya jeleknya semua, kita akan menyesali hidup. Kenapa begini, kenapa begitu? Tuhan di mana? Aku belajar bahwa Tuhan itu senantiasa dekat denganku, tapi dalam kehidupanku kok Tuhan gak dekat. Aku belajar bahwa ketika bersandar pada Tuhan kita selamat, tetapi kok di dalam kehidupanku aku banyak sekali menghadapi begitu banyak tantangan. Aku belajar sekali di dalam kehidupanku bahwa Tuhan pasti akan menjaga saya, tapi kok seringkali saudara Tuhan yang menjagaku dengan segala kebaikan, tapi dalam hidupku kok kelihatan mereka yang jahat justru kelihatannya menang dalam kehidupan ini. Ini kenapa ini terjadi? Lalu kemudian kalau udah begitu, saudara, orang banyak yang menyesali kehidupan. Kalau kita melihat hidup itu cuma dari sisi gelapnya saja. Nah saudara, oleh karena itu kalau kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, maka apapun yang terang, apapun yang gelap, saudara, kita akan lihat, kita akan belajar bersyukur nih sekarang. 2013 ini kita bersyukur. Tuhan, saya bersyukur untuk masalah. Saya bersyukur untuk musibah. Saya bersyukur untuk persoalan yang saya dapati. Saya bersyukur karena saya belum mendapatkan pekerjaan. Saya bersyukur karena saya belum lulus. Saya bersyukur untuk apapun. Bahkan yang jelek-jelek sekalipun kita bersyukur. Kita belajar untuk bersyukur, saudara-saudara, dan berterima kasih. Dan dari situ, saudara-saudara, kalau kita belajar bersyukur dan melihat semua dari terang sudut Allah, kita akan bisa memahami,
kita akan bisa memahami apa sih yang Allah maksudkan. Hanya ketika kita berada dekat Allah baru kita bisa pahami, oke, saya akan bisa pahami kenapa saya kena begini, kenapa saya begitu kena begitu. Oke, saya paham. Saya marah kepada Tuhan, kelas 3 SD saya nggak naik kelas, marahnya luar biasa saya. Meskipun saya tahu saya bodoh waktu itu. Tapi saya marah, saya kan aktivis gereja Tuhan. Ya saya bodoh tapi nggak bodoh-bodoh acan lah waktu itu saudara-saudara. Marah sekali, saya tahu itu waktu itu beras. Waktu itu bayaran itu masih pakai bayaran itu dengan beras dulu. Seliter gitu ya. Berasnya diambil, uang sekolahnya diambil, lalu kemudian dia katakan kepada sekolah maupun kepada orang tua saya, kamu belum bayar bayaran bulan Juni. Saya bilang saya sudah. Akhirnya malah saya dituduh menggelapkan uang sekolah yang saya sudah bawa, menggelapkan beras. Untuk apa anak 3S kelas 3 SD menggelapkan beras? Itu ya, tapi udah dituduh gitu dari sekolah nuduh ayah dan ibu saya, apa kamu begitu? Wah, saya jadi bingung. Dia nggak nuduh, dia cuma nanya aja. Betul nggak begitu? Tapi nanyanya udah bikin saya tersinggung. Kok tanya? Kamu nggak percaya aku ya? Tapi dia nggak menunggu jawaban saya dan tidak menjawab saya, cuma liatin aja. Tapi setelah itu saya nggak naik kelas, marahnya luar biasa. Belum ada dalam tradisi keluarga kami yang tidak naik kelas, tahu? Wah, marahnya luar biasa saya ini. Ya pada masa lalu kami seringkali masih dipukul-pukul, saudara-saudara. Jadi saya digebukin juga. Jadi saudara-saudara saya tanya, kenapa Tuhan saya begitu? Nanti setelah sekian lama, puluhan tahun, saya itu mengganggu saya berpuluh-puluh tahun. Setelah sekian tahun, baru saya lihat, aduh Tuhan, untung saya waktu itu pernah nggak naik kelas. Oh, saya baru sadar, kenapa? Untung saya dulu nggak pernah nggak naik kelas ya. Itu kira-kira saya udah sampai di mahasiswa baru saya sadar. Untung saya nggak naik kelas. Karena kalau saya naik kelas, saya nggak pernah duduk di STT Jakarta, STT, Sekolah Tinggi Teologi. Nggak pernah duduk karena kalau saya naik kelas itu STT ada 1 tahun itu tidak terima mahasiswa. Dan kepala saya itu cuma di Jakarta aja. Jadi begitu saya kalau naik kelas terus nggak akan masuk STT, nggak akan jadi pendeta udah. Tapi karena nggak naik kelasnya, plek masuk. Apalagi waktu itu saya nggak bisa ngomong R. Sekarang bisa kan? R. Dulu R. Ular melingkar di pinggir pagar terputar-putar. Dulu. Nggak kalah saya sama orang Padang. Orang Padang hampir semua nggak bisa ngomong R. Tapi saya dulu akhirnya saya ngerti bisa ngomong R juga. Dan itu sebetulnya titik lemah pada banyak waktu yang mengakibatkan saya nggak percaya diri. Nah saudara-saudara, jadi kalau kita melihat ya segala sesuatu ini dari terang kehendak Allah, apapun yang terjadi itu kita bisa oke, saya ngerti sekarang kenapa saya kena itu. Saya ngerti sekarang kenapa saya kena masalah ini. Saya bisa bersyukur saya kena masalah itu. Tapi saudara-saudara sebaliknya kalau kita melihat persoalan itu dari segi gelapnya terus, persoalan terus, lihatnya dari jeleknya terus, melihatnya dari segi kutuk, sudah kita nggak akan belajar apapun dari situ. Dan kita cuma bisa mengutuki, dulu itu aku nggak suka, kenapa aku begini, kenapa aku gitu, Tuhan aku nggak suka engkau. Udah. Cuma yang ada cuma kutukan, penyesalan, nggak belajar apa-apa. Tapi ketika kita bersandar pada Allah dan melihat dari sudut Allah, kita akan melihat saudara-saudara bukan cuma keberhasilan dan kesuksesan, tapi bahkan kegagalan-kegagalan pun akan membuat kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk masalah, terima kasih untuk persoalan. Untung saya nggak jadi sama si Siti itu. Kalau saya jadi, waduh, mungkin nggak begini saya. Jadi saudara-saudara ini kita akan melihat semua persoalan dari segi hal-hal yang positif. Saya berjumpa dengan seorang muda, saudara-saudara. Berjumpa dengan seorang pemudi, perempuan muda, yang tanggal 25 kemarin, pada saat 25 kemarin itu, 24 lah. 24 kemarin, dekat mau masuk Natal, dia menerima surat terminating dari perusahaannya. Diberhentikan dari perusahaannya. Kemudian saya datang begitu,
Dia bilang, saya di-terminate katanya. Oke. Saya datang ya, udah kamu tunggu di situ, kita ngopi. Saya datang, kemudian saya bilang, gimana kamu di-terminate? Apa responmu, bagaimana perasaanmu? Saya udah gak bisa tahu mau ngomong apa aja, cuma tanya aja gimana sih perasaanmu? Sebetulnya pertanyaan yang salah, saudara-saudara. Sama seperti kalau di TVRI atau di TV Indonesia itu, ada seorang ibu yang anaknya lagi kecelakaan terus mati, lalu kemudian si orang TV itu datang menjawab, ibu anaknya meninggal, gimana perasaan ibu? Ampun kayak gitu ditanya, masa dia mau jawab, oh gembira? Lucu, jangan ditanya. Ya Bu, saya turut berduka untuk apa yang ibu rasakan. Saya minta ibu tolong jaga kekuatan. Gimana masa depan ibu kira-kira ya? Kan gitu loh ya. Gimana perasaan ibu, anak ibu mati? Oh gembira saya. Masa gitu ditanyain kan gitu ya. Jadi cara kita bertanya ini teman-teman TV ini kadang-kadang aneh-aneh juga. Pantas ya Ahok marah-marah terus. Nah jadi saudara-saudara, saya tanya kepada dia ini satu pertanyaan yang karena saya juga bingung. Sama, saya ini gara-gara TV ini, saya tanya gimana perasaanmu? Untung dia nggak jawab, oh gembira. Tapi waktu itu dia cuma dia lihat saya, kemudian dia bilang, ya biasa aja. Kamu yakin kamu oke? Saya bilang, kamu yakin kamu oke? Oke. Benar? Sungguh saya oke. Ya saya terpukul, tapi saya oke. Terus saya tanya, boleh nggak saya tahu kenapa kamu katakan kamu oke? Saya cuma untuk yakinkan aja bahwa kamu sungguh-sungguh oke. Kenapa kamu katakan kamu oke? Terus dia bilang, kalau Tuhan menghendaki saya nggak di perusahaan itu, meskipun saya udah kerja keras, saya jujur, saya berikan the best, tapi perusahaan itu mengatakan no, dan Tuhan katakan no, kenapa saya mesti paksakan? Saya percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, jadi saya oke. Saya liatin, terus dia bilang saya oke. Oke, udah. Dan dia oke, saudara-saudara. Kenapa oke? Kuncinya satu, dia lihat dalam perspektif Tuhan. Kalau Tuhan mau saya tidak bekerja di kantor itu, meskipun saya sudah kerja keras, saya jujur, saya berusaha memberikan the best, tapi kalau Tuhan mau saya keluar dari situ, keluar, nggak apa-apa untuk saya oke. Saya percaya loh, itu pekerjaan kan Tuhan yang berikan. Tuhan kasih pekerjaan lain. Saya nggak takut. 24 itu saya ketemu dia, 24 saya ketemu dia, saudara. 27, dia telepon saya, ngopi lagi yuk. Oke, saya bilang, saya datang, saya ngopi. Datang, saya ke Jakarta untuk ngopi. Karena saya tahu ini orang yang butuh sekali, saudara ya. Saya memang selalu, kalau memang ini prioritas, saya selalu bikin prioritas. Ini kalau bisa ditunda, tunda, kalau yang nggak bisa ditunda, kemanapun saya ikutin. Jam berapapun bangunin, saya bangun. Kalau memang itu prioritas pertama, saya bangun. Ini prioritas pertama, kemanapun saya ikutin. Oke, gimana? Ternyata dia bilang, saya itu diajak oleh teman-teman bikin perusahaan. Sudah ada penyandang dana dan kami akan bikin perusahaan perumahan. Sudah ada penyandang dana, start Januari, bahkan saya diminta sebagai direktur keuangannya. Walah. Kalau boleh tanya gajimu berapa? Saya tanya, boleh tanya nggak gajimu berapa? Ya start pertama, dia sebutkan jumlahnya. Itu malah lebih tinggi dari sebelumnya dia ketika dia dipecat. Wah, saya bilang, saya nggak tahu, saudara-saudara, saya langsung balikan wajah gini, saudara-saudara. Saya nangis. Saya terharu, Tuhan, Engkau betul-betul bekerja luar biasa untuk orang yang punya iman yang kuat, yang punya pengharapan yang kuat.
Tidak luluh oleh karena persoalan. Tidak luluh oleh karena masalah. Kenapa? Dia melihat semua dari sudut Tuhan. Persoalan dan masalah tidak menghancurkan dia. Melihat dari sudut Tuhan, sehingga dia tetap bersyukur, saya oke. Kalau memang Tuhan mau sesuatu yang saya keluar dari situ, saya keluar, dan Tuhan pasti akan tempatkan saya tempat yang lain. Imannya kuat sekali, dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk dia. Jalan. Saya juga berjumpa saudara-saudara dengan seorang ibu yang karirnya sedang menanjak. Hebat sekali si ibu ini, hebat. Tapi harus terhenti karena terserang stroke. Hati-hati saudara-saudara kalau kerja nih, hati-hatilah. Istirahatlah. Belum lama ini ada seorang anak 30 tahun Dita, kalau nggak salah namanya, yang kerja 30 jam, nggak istirahat, lalu kena mati. Hati-hatilah sekarang bekerja itu, ada istirahatnya lah. Ya, saya dulu nggak pakai istirahat, kena pembengkakan jantung. Saya langsung tobat, memang mesti ada saatnya istirahat. Jadi sekarang kita mesti jangan terlalu banyak istirahat, saudara-saudara ya. Tapi jangan lupa istirahat, gitu. Jadi saudara-saudara ini, si ibu ini ambisius sekali. Dia kerja habis-habisan dan dia karirnya meroket luar biasa. Tapi kemudian kena stroke. Saya ketemu dia, saya tanya, gimana perasaannya? Lalu saya katakan silakan you ngomong apa yang you bisa omongin. Silakan keluarkan unek-unek, mau nangis juga gak apa-apa, bebas. Pak Pati punya waktu, ngomongnya enggak ini ya, mesti jelas. Nih, Pak Pati punya waktu, punya. You ngomong aja, bebas. Kalaupun saya ada acara, saya batalin. You ngomong, sebebas-bebasnya. Oke, dia ngomong tentunya dengan, mesti dengar nih apa artinya, apa maknanya. Kalau sekarang udah jelas, tapi waktu dia ngomong dengan saya belum jelas. Mulai oke, dia ngomong. Nah saudara-saudara, biasanya orang itu kalau sudah terpenjara dengan persoalan, tantangan, penyakit, itu akan mengeluh, kemudian menangis, dan lalu kemudian merasa tak berdaya, lalu biasanya curhat, lalu mengatakan, saya percaya pada Allah yang mendampingi saya, kok kali ini Allah absen. Saya percaya pada kebaikan Allah, kenapa sekarang saya kena penyakit? Di mana Allah? Protes. Yang muncul kalau orang lagi punya persoalan itu protes-protes terus. Protes kepada siapapun, terutama protes kepada Allah. Tapi saudara-saudara, dia katakan, saya percaya pada Allah yang mendampingi saya. Oleh karena itu, meskipun saya kena penyakit ini, saya enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa. Saya percaya Tuhan akan mendampingi saya enggak tahu apa sih maksud Tuhan. Saya pernah punya karir tinggi, sekarang Tuhan mau masukkan saya di mana lagi. Saya jalani aja. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Saya enggak takut saya punya anak 3, pasti Tuhan akan menghidupi mereka bersama-sama dengan saya. Nah saudara-saudara, ia tidak mengeluh. Malah bahkan dia katakan, Pak Pati saya tuh bersyukur untuk apa yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin saya belum mengerti. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong buat saya mengerti Tuhan, tolong buat saya mengerti. Saya berdoa terus-terusan, saya mencoba menengadah, memandang mata Allah. Tuhan tolong Tuhan, cobalah jawab. Saya lihat seperti Allah cuma memandang saya aja tapi diam. Saya bilang ngomong dong, jawab dong. Saya lihat Allah cuma memandang saya. Akhirnya dia cuma tertunduk mengatakan, Tuhan, Engkau pandang saya saja, saya sudah puas. Saya nggak ngerti tapi Engkau mengerti. Dan saya akan berjalan terus dalam hidup ini. Dia katakan saya nggak butuh jawaban Tuhan, tapi saya tahu Tuhan memandang saya. Itu udah cukup. Dan itu yang membuat saya tegar untuk berjalan. Memasuki kehidupan, memasuki tantangan. Dia katakan, saya percaya Pak Pati, saya yakin. Saya masih punya pengharapan, saya yakin. Dia mengulangkan itu berkali-kali. Nah saudara-saudara, tanpa iman kepada Allah,
kita nggak akan memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Hidup itu cuma rentetan keluh kesah. Tanpa satu iman dan pengharapan kepada Allah, kita nggak akan bisa, duh kenapa begini, yang ada cuman, aduh kesel deh, kenapa aku gini, kenapa anakku gitu, kenapa istriku gitu, kenapa suami, cuman begitu. Tapi saudara, ketika orang punya iman, orang punya pengharapan kepada Allah, berpegang pada Allah sungguh-sungguh, oke, aku ngerti, Tuhan pasti punya maksud, aku percaya. Seorang filsuf mengatakan, saudara, I think, therefore I am. Descartes namanya. Saya berpikir, maka saya ada. Tapi kalau orang lagi punya persoalan, orang lagi punya masalah, mikir pun gak bisa. Gak bisa, gimana mau memikir, maka saya ada, gak bisa. Orang yang punya iman yang kuat, yang kokoh, yang punya pengharapan, bukan I think therefore I am. Tapi God is therefore I am. Karena Allah ada, maka saya ada. Karena Allah ada, maka persoalan apapun, tantangan apapun, masalah apapun yang dulu saya pernah hadapi, dan sekarang mungkin saya akan hadapi, saya nggak takut. Karena ada Allah. Allah sumber kekuatanku. Kenapa saya mesti takut? God is, therefore I am. Karena Allah ada, aku ada. Nah Salomo, saudara Salomo itu ketika ditanya oleh Tuhan, Salomo kamu mau apa? Salomo nggak minta kekayaan, nggak minta lebih banyak kekuasaan, seperti para pejabat politikus kita. Udah punya kekuasaan, sudah punya kekayaan, masih terus-terus menggerogoti harta masyarakat, harta bangsa, harta negara ini, masih terus-menerus untuk mendapatkan kekuasaan yang selebih-lebihnya. Salomo minta satu, berikanlah aku hati yang mampu menimbang. Hati yang bijaksana. Apa yang dia minta, saudara-saudara? Intinya adalah berikanlah aku kemampuan supaya aku bisa memerintah, supaya bangsaku ini bisa menjadi lebih baik. Ya minta sesuatu itu untuk sesuatu yang menjadi berkat bagi bangsa, bagi banyak orang. Seringkali saudara-saudara kita minta sesuatu itu untuk diri kita. Kita minta kekayaan, kita minta kekuasaan, kita minta segala macam. Salomo tunjukkan, bukan minta untukku, bukan egoismeku. Mintalah sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat, mintalah sesuatu untuk kemaslahatan bangsa, mintalah sesuatu untuk kebaikan semua orang. Lalu ketika Salomo meminta sesuatu untuk kebaikan semua orang, Tuhan bangga sekali pada Salomo. Lalu Tuhan katakan, oke, kamu minta sesuatu yang baik untuk bangsa ini, untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan semua orang, maka sekarang aku akan tambahkan yang lain-lain yang kamu nggak minta. Udah terlalu banyak, saudara-saudara, kalau kita lihat dari tahun ke belakang ini, terlalu banyak egoisme itu menguasai dunia politik kita, menguasai dunia ekonomi kita, menguasai dunia agama kita, menguasai apapun. Yang akibatnya adalah cuma mengeksploitasi rakyat, mengeksploitasi bangsa ini, mengeksploitasi kekayaan bangsa ini, habis-habisan. Sekarang melalui Salomo kita belajar, saudara-saudara, kita minta sesuatu kepada Tuhan. Minta sesuatu bukan untukku, tapi untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan umat manusia. Nanti yang lain Tuhan akan tambahkan. Jangan takut. Kita anak Tuhan, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Tuhan tahu kok kepentingan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Jangan minta untuk kita, minta untuk supaya kita jadi berkat untuk banyak orang. Nggak usah takut. Dan kalau kita nggak takut, kenapa kita nggak perlu takut? Karena firman Tuhan sudah mengatakan begini. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang takut adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi anak Tuhan selalu hidup dalam terang. Karena Tuhan katakan akulah terang dunia. Dan mereka yang hidup dalam terang nggak pernah berpikir untuk dirinya sendiri, selalu berpikir gimana menjadi berkat untuk siapapun.
Gimana membuat diri kita, keluarga kita, gereja kita jadi berkat bagi siapapun. Bagi bangsa ini, bagi umat manusia dan dunia. Oleh karena itu saudara-saudara, pada akhir tahun ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita. Lihat segala sesuatu apa yang sudah di belakang kita dari sudut Tuhan. Kalaupun sekarang kita punya persoalan, kita punya masalah, Anda nggak usah takut, Anda berjalan bersama-sama sang terang itu. Tuhan sang terang yang akan memberikan terang kehidupan. Kita akan memasuki tahun depan yang lagu tadi bagus, saudara. Lagu tadi bagus nih. Lagu di liturgi nomor 6 nih. Lagu di liturgi nomor 6, coba Anda lihat itu. Coba kita nyanyi bagian refrennya aja deh. Kita nyanyi bagian refrennya ya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi tinggi terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Kalau Anda takut, saudara-saudara, Anda takut menghadapi kehidupan ini, begitu banyak orang cemas, takut, panik, dan sebagainya. Bukan cuma Anda, di sekitar Anda takut, panik, cemas. Kesaksian kita yang paling utama, ketika iman kita dan pengharapan kita bertahan. Orang akan lihat, memang dia punya iman yang hebat. Memang dia punya pengharapan yang hebat. Karena dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda goyah, nyanyi lagi lagu ini. Ingat, Tuhan beserta Anda. Amin.